Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Kisha Andini adalah seorang wanita muda berusia 30 tahun dianugerahi kecantikan alami. Rambut hitamnya tergerai lembut dipadukan dengan kulit bersih dan senyum yang memancarkan ketulusan. Namun, yang paling menarik dari dirinya bukan hanya parasnya, melainkan kecerdasannya. Sebagai lulusan terbaik jurusan bisnis di salah satu universitas ternama, Kisha tumbuh menjadi sosok yang percaya diri dan mandiri. Ia adalah putri sulung dari keluarga Andini, sebuah keluarga terpandang yang dikenal di kalangan pengusaha. Meski lahir di keluarga kaya raya, Kisha tidak pernah membiarkan status itu mendefinisikan dirinya. Raihan Aditya adalah pria sederhana yang berasal dari keluarga dengan latar belakang biasa. Ia adalah sosok yang rendah hati, pekerja keras, dan setia pada prinsip-prinsip hidupnya. Wajahnya mungkin tidak tampan seperti bintang film, tetapi kehangatan hatinya mampu menarik perhatian siapa saja yang mengenalnya. Ia bekerja sebagai seorang arsitek di sebuah perusahaan kecil, pekerjaan yang ia tekuni dengan penuh dedikasi. Dalam hidupnya, Raihan selalu bermimpi membangun rumah tangga yang harmonis bersama seorang wanita yang ia cintai. Kisha dan Raihan pertama kali bertemu saat kuliah. Raihan adalah kakak tingkat Kisha, dan mereka bertemu secara tidak sengaja di perpustakaan kampus. Saat itu, Kisha sedang kesulitan mencari sebuah buku referensi untuk tugas akhirnya. Raihan yang kebetulan berada di tempat yang sama menawarkan bantuan tanpa ragu. Percakapan sederhana mereka hari itu menjadi awal dari hubungan yang perlahan terjalin. Melinda adalah sosok wanita yang pernah menjadi bagian dari masa lalu Raihan. Ia adalah teman masa kecil Raihan sekaligus cinta pertamanya. Melinda adalah wanita cantik dengan kepribadian ramah dan menyenangkan. Kecantikan luar dan dalamnya membuatnya mudah disukai oleh siapa saja, termasuk keluarga Raihan. Melinda kini bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit swasta. Kehidupan Melinda yang tampak sempurna membuat dirinya sering dijadikan tolok ukur oleh keluarga Raihan dalam membandingkan siapapun yang mendekati Raihan. Ibu Raihan, Sumarni, adalah seorang wanita yang keras kepala dan memiliki pandangan tradisional tentang pernikahan. Baginya, keluarga adalah segalanya, dan ia percaya bahwa pernikahan harus membawa manfaat bagi semua pihak, terutama keluarga besar. Sumarni dikenal sangat perhatian terhadap anak-anaknya, tetapi sikap protektifnya seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Melinda dan selalu menganggap Melinda sebagai calon menantu yang ideal. Dalam pandangannya, Kisha hanyalah seorang wanita modern yang terlalu mandiri dan kurang cocok untuk Raihan. Pertemuan Kisha dan Raihan di perpustakaan itu sebenarnya hanyalah awal dari serangkaian kebetulan yang mempertemukan mereka kembali. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama, mereka dipertemukan dalam sebuah proyek kelompok yang diatur oleh pihak kampus. Raihan yang lebih berpengalaman di bidang arsitektur langsung menarik perhatian Kisha dengan pengetahuan dan sikapnya yang bijak. Kisha mengagumi bagaimana Raihan mampu menyelesaikan setiap permasalahan di proyek dengan kepala dingin. Di sisi lain, Raihan diam-diam terpesona oleh kepribadian Kisha yang ceria dan semangatnya yang tinggi. Meski awalnya mereka hanya rekan kerja dalam proyek, hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang hangat. Raihan adalah tipe pria yang tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu penuh makna. Kisha sering merasa nyaman berbagi cerita dengannya, sesuatu yang jarang ia rasakan dengan orang lain. Di balik kesederhanaannya, Raihan menyimpan mimpi besar untuk membangun masa depan yang cerah, meski ia tahu jalannya tidak akan mudah. Di sisi lain, Kisha yang terbiasa hidup di lingkungan serba berkecukupan, mulai mengenal arti kerja keras dari Raihan. Ia belajar untuk menghargai hal-hal kecil yang selama ini mungkin ia anggap biasa.
Namun, cerita mereka tidak selamanya berjalan mulus. Di tengah perjalanan hubungan yang semakin erat, bayangan Melinda perlahan muncul kembali dalam kehidupan Rayhan. Melinda, meski tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan Rayhan secara langsung, masih memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Rayhan, terutama dengan Sumarni. Melinda sering datang berkunjung ke rumah keluarga Rayhan untuk menjenguk mereka atau sekadar membawa oleh-oleh. Sikapnya yang ramah dan perhatiannya pada keluarga Rayhan membuat dirinya selalu diterima dengan tangan terbuka. Sumarni sering menceritakan tentang Melinda kepada Rayhan, bahkan setelah Rayhan mulai dekat dengan Kisha. Baginya, Melinda adalah sosok ideal yang tidak hanya cocok untuk Rayhan, tetapi juga untuk keluarga mereka. Melinda itu selalu peduli pada keluarga kita. Coba lihat siapa lagi yang sesempurna dia, kata Sumarni suatu kali kepada Rayhan. Rayhan hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin membuat ibunya kecewa, tetapi di hatinya ia tahu bahwa pilihannya saat ini adalah Kisha. Meski begitu, pengaruh ibunya perlahan mulai memengaruhi cara pandangnya. Kisha, di sisi lain, tidak pernah tahu bahwa Melinda masih menjadi bayangan yang kuat dalam hubungan mereka. Kisha hanya tahu bahwa Rayhan berasal dari keluarga yang sederhana dan sangat menghormati ibunya. Ia berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi bagian dari keluarga itu. Setiap kali berkunjung ke rumah Rayhan, Kisha selalu membawa sesuatu, entah makanan, bunga, atau barang kecil lainnya. Namun, meski Kisha sudah berusaha sebaik mungkin, Sumarni tetap bersikap dingin. Ia selalu mencari alasan untuk mengkritik Kisha. Mulai dari cara Kisha berpakaian hingga caranya berbicara, semuanya tampak salah di mata Sumarni. Kisha, kamu nggak bawa apa-apa buat ayahnya Rayhan ya? Biasanya Melinda selalu ingat membawakan teh kesukaan bapaknya, ujar Sumarni suatu kali dengan nada datar. Kisha hanya tersenyum kecil sambil meminta maaf. Dalam hatinya, ia merasa sakit, tetapi ia berusaha untuk tidak memperlihatkannya. Di saat yang sama, kedua saudara perempuan Rayhan, Anita dan Siska, mulai ikut-ikutan bersikap sinis terhadap Kisha. Anita yang sudah menikah sering membandingkan Kisha dengan iparnya yang lain, sedangkan Siska yang masih lajang merasa Kisha terlalu berlebihan dengan gaya hidupnya. Buat apa sih pakai baju mahal-mahal? Kita ini bukan orang kaya, Kisha. Kita sederhana saja, kata Siska suatu kali dengan nada mengejek. Kisha tidak pernah menjawab komentar-komentar itu. Ia tahu bahwa setiap argumen hanya akan membuat hubungan mereka semakin buruk. Sementara itu, Melinda sebenarnya tidak pernah berniat untuk mengganggu hubungan Rayhan dan Kisha. Ia sudah memiliki kehidupannya sendiri yang bahagia. Namun, kebaikannya sering disalahartikan oleh keluarga Rayhan. Setiap kali ia berkunjung, Sumarni selalu merasa bahwa Melinda adalah gambaran menantu yang ideal. Melinda yang sadar akan hal itu pernah mencoba berbicara kepada Sumarni. Tante, Rayhan sekarang sudah punya Kisha. Aku rasa kita harus menghargai pilihannya, ujar Melinda dengan lembut. Namun, Sumarni hanya tersenyum kecil. Kamu terlalu baik, Melinda. Tapi, Tante yakin Rayhan akan sadar bahwa kamu yang terbaik untuknya, balasnya tanpa ragu. Di tengah hubungan yang semakin rumit, Kisha mulai merasa lelah. Ia mencintai Rayhan, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan bagaimana keluarganya diperlakukan oleh keluarga Rayhan. Kisha berasal dari keluarga yang selalu menjunjung tinggi sopan santun, dan baginya, sikap Sumarni dan saudara-saudara Rayhan sangat sulit diterima. Rayhan, yang sebenarnya tahu betapa kerasnya Kisha berusaha, seringkali terjebak di antara cintanya pada Kisha dan kewajibannya sebagai anak. Ia ingin membela Kisha, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan ibunya. Rayhan, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa seperti orang luar di keluargamu, kata Kisha suatu malam dengan suara lirih. Rayhan hanya menghela napas panjang. Ia tahu apa yang dikatakan Kisha benar, tetapi ia merasa tidak berdaya untuk mengubah apapun. Di sisi lain, Sumarni semakin gencar memengaruhi Rayhan. Kamu pikir baik-baik, Rayhan. Kisha mungkin cantik dan pintar, tapi dia bukan wanita yang cocok untuk keluarga kita, katanya.
Rayhan mulai merasa bimbang. Meski hatinya tetap pada Kisha, tekanan dari keluarganya perlahan-lahan menggerogoti keyakinannya. Hari itu, Kisha memutuskan untuk menemui Sumarni secara langsung. Ia merasa bahwa masalah ini tidak bisa terus dibiarkan begitu saja. Dalam perjalanan menuju rumah keluarga Rayhan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia memikirkan apa yang akan ia katakan, bagaimana cara menyampaikan perasaannya tanpa terlihat memojokkan siapapun. Setibanya di sana, Kisha disambut oleh Anita di pintu depan. Seperti biasa, sambutan itu dingin dan terkesan tak tulus. "Oh, Kisha, masuk saja. Mama ada di dapur," ujar Anita sambil melirik Kisha dari ujung kepala hingga kaki. Kisha menghela napas panjang sebelum melangkah masuk. Ia menemukan Sumarni sedang sibuk memotong sayuran di dapur. Wanita itu tidak menunjukkan ekspresi ramah ketika melihat Kisha, tetapi tetap mempersilahkannya duduk. "Mama, saya mau bicara," kata Kisha dengan nada hati-hati. Sumarni menghentikan pekerjaannya sejenak, tetapi tidak langsung menanggapi. Ia hanya melipat tangan di depan dada dan menatap Kisha dengan ekspresi datar. "Saya tahu mungkin Mama merasa saya belum cukup baik untuk Rayhan, tapi saya sungguh mencintai dia. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini," ujar Kisha, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Sumarni tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak menunjukkan kehangatan. "Kamu memang pintar bicara, Kisha, tapi menjadi bagian dari keluarga itu bukan cuma soal cinta. Kamu tahu, keluarga ini punya cara hidup yang berbeda. Aku hanya khawatir kamu tidak bisa beradaptasi," jawabnya. Kisha merasa dadanya sesak. "Saya berusaha, Ma. Saya selalu berusaha, tapi sepertinya apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup di mata Mama." Sumarni mendengus pelan. "Kamu tahu, Kisha, Melinda itu selalu memperhatikan detail kecil. Dia tahu apa yang keluarga ini butuhkan tanpa harus diminta. Dia tidak perlu berusaha keras, karena dia memang cocok. Kamu mungkin punya segalanya, tapi itu tidak cukup jika hati kamu tidak ada di sini." Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Kisha. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata. "Kalau Mama terus membandingkan saya dengan Melinda, bagaimana saya bisa merasa dihargai?" Sumarni tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya di dapur, seolah percakapan itu sudah selesai. Kisha pulang dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Bahkan setelah percakapan itu, ia merasa tidak ada perubahan dalam cara Sumarni memperlakukannya. Di sisi lain, Rayhan mulai merasa tertekan dengan situasi ini. Ia melihat bagaimana Kisha berjuang keras untuk diterima, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan keinginan ibunya. Setiap kali ia mencoba membicarakan hal ini dengan Sumarni, ibunya selalu berhasil membuatnya merasa bersalah. "Rayhan, kamu itu anak laki satu-satunya. Kalau kamu tidak mendengarkan Mama, siapa lagi? Kamu pikir keluarga ini bisa tetap utuh kalau kamu melawan Mama?" kata Sumarni suatu kali. Rayhan hanya bisa terdiam. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa Kisha tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tetapi, ia merasa tidak punya kekuatan untuk melawan keinginan ibunya. Sementara itu, Melinda mulai merasa terganggu dengan sikap Sumarni yang terus mencoba melibatkannya dalam urusan keluarga Rayhan. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui Rayhan secara langsung. "Rayhan, aku tahu ini bukan urusanku, tapi aku rasa kamu harus tegas pada keluargamu. Aku tidak ingin terus-menerus dibandingkan dengan Kisha. Dia pasanganmu, bukan aku. Kamu harus melindungi dia," ujar Melinda. Rayhan terkejut mendengar kata-kata itu. "Melinda, aku tahu, tapi ini lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Mama sangat keras kepala, dan aku tidak ingin menyakiti hatinya." "Tapi kamu justru menyakiti Kisha kalau terus seperti ini," balas Melinda tegas. Kata-kata Melinda membuat Rayhan merenung. Ia mulai menyadari bahwa jika ia tidak mengambil sikap, hubungan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Namun bagaimana caranya ia bisa mengubah sesuatu yang sudah begitu mengakar dalam keluarganya? Hari-hari berlalu dan hubungan Kisha dan Rayhan semakin renggang. Kisha merasa lelah harus terus berjuang sendirian, sementara Rayhan semakin tenggelam dalam dilema antara cinta dan kewajiban.
Di tengah kerapuhan itu, sebuah kejadian tak terduga membuat segalanya semakin rumit. Rayhan secara tidak sengaja mendengar ibunya berbicara dengan Melinda melalui telepon. "Melinda, Tante yakin kalau Rayhan kembali padamu, semuanya akan lebih baik. Tante tahu kamu tidak keberatan, kan?" Suara Sumarni terdengar jelas di telinga Rayhan. Rayhan terpaku. Ia tidak percaya ibunya bisa sejauh itu. Melinda terdengar menjawab dengan nada kesal. "Tante, tolong berhenti membicarakan hal ini. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Rayhan lagi. Dan saya tidak akan pernah merebutnya dari Keisha." Percakapan itu membuat Rayhan merasa marah dan malu. Ia menyadari bahwa selama ini ibunya telah melewati batas. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tetapi ia juga takut akan konsekuensinya. Di sisi lain, Keisha mulai mempertimbangkan apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan. Ia mencintai Rayhan, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan harga dirinya. Keisha memutuskan untuk memberi jarak. Setelah percakapan terakhir dengan Sumarni, ia merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengubah keadaan. Ia berhenti mengunjungi rumah keluarga Rayhan dan hanya berkomunikasi dengan Rayhan jika benar-benar diperlukan. Rayhan di sisi lain mulai merasakan kehampaan yang luar biasa. Setiap kali ia mencoba menghubungi Keisha, jawabannya singkat dan terkesan datar. Keisha yang hangat dan penuh semangat kini berubah menjadi seseorang yang sulit dijangkau. Namun, puncaknya terjadi saat keluarga Rayhan mengadakan acara ulang tahun pernikahan Sumarni dan ayah Rayhan. Acara itu dihadiri oleh keluarga besar, termasuk Melinda yang diundang oleh Sumarni. Keisha awalnya tidak ingin datang, tetapi Rayhan memohon padanya. "Aku tahu semuanya sulit, Keisha, tapi tolong datang. Aku butuh kamu di sisiku," katanya dengan nada memohon. Keisha akhirnya setuju. Ia datang dengan mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya disanggul rapi, dan riasan tipis yang mempertegas kecantikannya. Semua mata tertuju padanya saat ia memasuki ruangan. Namun kehadiran Keisha tidak membuat suasana menjadi lebih baik. Sumarni, seperti biasa, menunjukkan ketidaksukaannya dengan cara yang halus tapi menyakitkan. "Oh Keisha, kamu akhirnya datang. Aku pikir kamu sibuk sekali hingga lupa kalau ada acara keluarga," ucapnya dengan senyum tipis. Keisha hanya tersenyum kecil dan memilih tidak membalas. Ia tahu apapun yang ia katakan hanya akan menjadi bahan kritik. Saat acara berlangsung, Keisha duduk di meja yang sama dengan Rayhan, Melinda, dan Sumarni. Pembicaraan pun mulai mengarah pada Melinda. "Melinda, kapan terakhir kali kamu ke rumah? Tante rindu masakanmu. Kamu tahu kan, masakanmu selalu jadi favorit di keluarga ini," ujar Sumarni dengan nada penuh pujian. Melinda yang sudah merasa tidak nyaman sejak awal mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ah Tante, itu kan sudah lama. Sekarang pasti Keisha juga bisa memasak dengan baik kan?" Sumarni terkekeh kecil. "Oh, aku belum pernah mencicipinya, tapi mungkin suatu hari ya." Keisha merasa wajahnya memerah. Ia tahu ini bukan hanya soal masakan, tetapi tentang siapa yang lebih dihargai di meja itu. Ia berusaha menahan diri, tetapi tatapan-tatapan penuh arti dari keluarga Rayhan membuatnya semakin sulit. Ketegangan memuncak ketika salah satu kerabat Rayhan, seorang bibi tua yang terkenal blak-blakan, tiba-tiba berkomentar, "Keisha, kamu ini cantik sekali ya. Tapi kalau boleh jujur, aku lebih suka Melinda. Dia itu lebih cocok untuk keluarga ini." Ruangan seketika hening. Keisha merasa seperti ditampar di depan semua orang. Ia memandang Rayhan, berharap ada pembelaan darinya. Tetapi pria itu hanya diam dengan kepala tertunduk. Air mata Keisha hampir tumpah, tetapi ia menahannya. Dengan suara yang gemetar namun penuh keberanian, ia berkata, "Terima kasih atas pendapatnya. Tapi sepertinya saya tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima." Semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka Keisha akan menjawab seperti itu. Setelah acara selesai, Keisha meminta izin pulang lebih awal. Rayhan mencoba menghentikannya. "Keisha, aku minta maaf. Aku nggak tahu mereka akan berkata seperti itu," ucapnya dengan penuh penyesalan. Keisha hanya menggeleng pelan. "Rayhan, ini bukan pertama kali. Aku sudah lelah terus-menerus mencoba, sementara kamu hanya diam.
Kalau kamu memang mencintaiku, kenapa kamu tidak pernah membelaku? Rayhan tidak tahu harus berkata apa. Kisha memandangnya dengan mata yang penuh luka. Aku mencintaimu, Rayhan. Tapi kalau cinta ini hanya menyakitiku, apa gunanya? Malam itu, Kisha pulang dengan hati yang benar-benar hancur. Ia merasa perjuangannya selama ini tidak dihargai. Beberapa hari kemudian, Kisha menghilang dari kehidupan Rayhan. Ia memutuskan untuk pergi keluar kota untuk menenangkan diri. Rayhan yang menyadari hal itu mulai panik. Ia mencoba menghubungi Kisha berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Di sisi lain, Melinda akhirnya mengambil langkah tegas. Ia datang ke rumah Rayhan untuk berbicara dengan Sumarni. Tante, saya mohon, berhentilah memaksa Rayhan dan keluarganya untuk memilih saya. Rayhan mencintai Kisha, bukan saya. Dan kalau Tante terus seperti ini, Tante hanya akan kehilangan Rayhan, katanya dengan nada tegas. Sumarni terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka Melinda, yang selama ini ia anggap sebagai sekutu, justru membela Kisha. Rayhan akhirnya menyadari bahwa ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa terus-menerus membiarkan keluarganya mengontrol hidupnya. Dengan penuh keberanian, ia berbicara kepada ibunya. Ma, aku mencintai Kisha dan aku ingin bersamanya. Kalau Mama tidak bisa menerima dia, itu pilihan Mama. Tapi aku tidak akan meninggalkan dia hanya karena Mama tidak setuju. Sumarni tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rayhan yang tegas dan berani. Namun saat Rayhan mencoba mencari Kisha untuk memperbaiki semuanya, ia mendapati bahwa Kisha telah berubah. Kisha tidak lagi menjadi wanita yang dulu. Di balik kesedihannya, Kisha menemukan kekuatan baru untuk membela dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan Rayhan akhirnya menemukan keberadaan Kisha. Ia mendapatkan kabar dari seorang teman bahwa Kisha sedang tinggal di sebuah villa miliknya di luar kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan mereka sebelumnya. Rayhan segera memutuskan untuk pergi ke sana, meski dalam hatinya ia masih penuh keraguan dan ketakutan akan respons Kisha. Kisha sedang duduk di teras villa ketika Rayhan tiba. Angin sore yang sejuk menerpa wajahnya, tetapi ketenangan itu berubah begitu ia melihat sosok Rayhan berjalan mendekat. Tatapan mereka bertemu, dan Kisha bisa merasakan campuran rasa rindu, marah, dan kecewa menyelimuti dirinya. Rayhan berhenti beberapa langkah darinya, menatap Kisha dengan penuh kesedihan. Kisha, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu aku salah karena nggak pernah membelamu. Aku tahu aku gagal menjadi suami yang baik. Kisha memalingkan wajahnya. Suaranya terdengar pelan, tapi tegas. Rayhan, berapa kali aku harus merasa sendirian di tengah keluarga kamu? Berapa kali aku harus menerima perlakuan yang gak pantas tanpa kamu lakukan apa-apa? Kamu tahu aku gak butuh minta maaf, Rayhan. Aku butuh tindakan. Rayhan terdiam sejenak. Kata-kata itu menyakitinya, tetapi ia tahu Kisha benar. Aku tahu aku terlambat, Kisha. Tapi aku gak mau menyerah. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku siap menghadapi keluargaku, apapun yang terjadi. Kisha berdiri dari kursinya, memandang Rayhan dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu siap? Setelah semua yang terjadi? Rayhan, aku sudah berusaha bertahan selama ini. Tapi yang aku dapatkan hanya rasa sakit. Kamu gak pernah berdiri di sisiku. Kamu gak pernah benar-benar memilih aku. Rayhan menggenggam tangan Kisha, tapi Kisha menariknya pelan. Kisha, aku tahu aku salah. Tapi aku mencintaimu. Aku gak mau kehilangan kamu. Kisha menghela napas panjang. Cinta itu nggak cukup, Rayhan. Kalau cinta itu cukup, aku nggak akan merasa seperti ini. Rayhan ingin membantah, tetapi ia tahu Kisha sedang berkata jujur. Ia tahu bahwa kali ini tidak ada kata-kata yang bisa mengubah perasaan Kisha. Hari-hari berikutnya, Rayhan mencoba melakukan segala cara untuk menunjukkan kesungguhannya. Ia mulai menghadapi ibunya, meskipun itu berarti harus melewati banyak pertengkaran. Sumarni, yang awalnya bersikeras mempertahankan pandangannya, mulai merasa goyah. Ia melihat bagaimana Rayhan benar-benar serius membela Kisha. Di sisi lain, Kisha perlahan mulai bangkit. Ia kembali fokus pada pekerjaannya dan mengejar mimpinya.
Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada Rayhan untuk kebahagiaannya. Kisha menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mandiri. Namun, saat Rayhan akhirnya datang dengan membawa kabar bahwa ia telah berhasil meyakinkan ibunya, Kisha tidak langsung menerima begitu saja. Ia memandang Rayhan dengan mata yang penuh keraguan. "Aku sudah lelah, Rayhan. Aku nggak tahu apakah aku masih bisa percaya." Rayhan menggenggam tangan Kisha erat, kali ini dengan penuh ketegasan. "Aku tahu aku nggak bisa menghapus semua kesalahan yang aku buat. Tapi aku mau mencoba lagi, Kisha. Aku mau memperbaiki semuanya, kalau kamu masih mau memberi aku kesempatan." Kisha terdiam lama. Hatinya masih penuh dengan luka, tetapi di sudut hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa ia masih mencintai Rayhan. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, Kisha melihat sesuatu yang berbeda di mata Rayhan. Ia melihat keberanian, ketulusan, dan penyesalan yang mendalam. Namun, Kisha tahu bahwa ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang apakah ia bisa percaya lagi, apakah ia bisa merasa aman dan dihargai dalam hubungan ini. Saat itu, Kisha hanya berkata, "Rayhan, aku butuh waktu." Rayhan mengangguk, meski ia tahu itu bukan jawaban yang ia harapkan. Tapi ia bersedia menunggu berapa lama pun itu demi Kisha. Kisha merasa butuh waktu untuk benar-benar memutuskan apa yang harus ia lakukan. Setelah pertemuan dengan Rayhan, hatinya campur aduk. Ia memikirkan bagaimana perjuangan Rayhan untuk membuktikan kesungguhannya. Tetapi di sisi lain, luka yang ditinggalkan oleh keluarganya begitu dalam. Malam itu, Kisha duduk sendirian di balkon vilanya. Angin dingin menerpa wajahnya, tetapi itu tidak sebanding dengan dinginnya hatinya yang penuh kebimbangan. Ia mengingat semua kenangan manis bersama Rayhan, tetapi bayangan kata-kata menyakitkan dari Sumarni dan Anita kembali menghantui pikirannya. Saat itulah ponsel Kisha berdering. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab panggilan tersebut. "Kisha, ini aku, Melinda." Suara di seberang terdengar lembut, tetapi penuh ketegasan. Kisha terkejut. Ia tidak pernah menyangka Melinda akan menghubunginya. "Melinda, ada apa?" "Aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan, sesuatu yang penting," kata Melinda. Kisha sempat ragu, tetapi akhirnya ia setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat villa Kisha keesokan harinya. Melinda datang dengan wajah serius, berbeda dari biasanya. "Aku tahu aku mungkin orang terakhir yang ingin kamu temui," Melinda memulai dengan nada hati-hati. "Tapi aku merasa kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kisha memandang Melinda dengan bingung. "Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah cukup membantu Rayhan?" Melinda menggeleng pelan. "Bukan itu. Aku ingin kamu tahu kalau selama ini aku juga menjadi korban dari sikap keluarga Rayhan, terutama Tante Sumarni. Dia selalu mencoba mengendalikan segalanya, termasuk hidupku. Aku nggak pernah punya niat untuk merebut Rayhan darimu. Semua yang terjadi itu di luar kendaliku." Kisha terdiam, mencoba mencerna kata-kata Melinda. Ia tidak menyangka Melinda juga merasa tertekan oleh situasi ini. "Tante Sumarni sering memintaku untuk mendekati Rayhan lagi, tapi aku selalu menolak. Aku tahu Rayhan mencintaimu, dan aku nggak pernah ingin menjadi orang yang merusak hubungan kalian," lanjut Melinda. Kisha menatap Melinda dengan tatapan penuh emosi. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah mengatakan hal ini sebelumnya? Kenapa kamu membiarkan semua ini terjadi?" Melinda menghela napas panjang. "Aku juga terjebak, Kisha. Tante Sumarni selalu mengingatkan aku akan utang budi keluargaku pada mereka. Aku nggak pernah punya keberanian untuk melawan sampai sekarang." Perkataan Melinda membuat Kisha merasa bingung. Ia tidak tahu apa harus mempercayai Melinda atau tidak. Namun, ada satu hal yang jelas. Situasi ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Setelah pertemuan itu, Kisha merasa pikirannya semakin berat. Ia mencoba menghubungi Rayhan untuk meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi pria itu tidak segera menjawab teleponnya. Kisha merasa cemas. Beberapa jam kemudian, Rayhan akhirnya menghubungi Kisha. "Maaf, aku baru bisa mengangkat. Aku ada di rumah sekarang. Kalau kamu mau, kita bisa bicara," katanya.
Kisha memutuskan untuk pergi ke rumah Raihan. Namun, setibanya di sana, suasana rumah itu terasa berbeda. Ia disambut oleh Anita yang, untuk pertama kalinya, tidak melontarkan komentar sinis. "Kak Raihan ada di ruang kerja. Dia menunggumu," ujar Anita dengan nada datar. Kisha berjalan melewati lorong rumah itu dengan hati yang berdebar. Saat ia membuka pintu ruang kerja Raihan, ia melihat pria itu duduk di depan meja dengan wajah yang penuh beban. "Kisha, terima kasih sudah datang," ujar Raihan sambil berdiri. "Apa yang sebenarnya terjadi, Raihan? Melinda bilang sesuatu yang membuat aku semakin bingung," kata Kisha tanpa basa-basi. Raihan menghela napas panjang. "Kisha, aku nggak akan menyalahkan kamu kalau kamu marah. Aku tahu semuanya terasa nggak adil buatmu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku sudah memutuskan untuk melawan semuanya, termasuk Mama, demi kita." Kisha menatap Raihan dengan penuh keraguan. "Raihan, aku butuh lebih dari kata-kata. Aku butuh bukti kalau kamu benar-benar serius." Raihan menatap Kisha dalam-dalam. "Aku tahu, dan aku akan membuktikannya. Aku sudah bicara dengan Mama, dan aku bilang kalau aku nggak akan tinggal diam lagi. Kalau dia nggak bisa menerima kamu, maka aku akan keluar dari rumah ini." Kisha terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah menyangka Raihan akan sejauh itu. "Kamu yakin, Raihan? Kamu yakin akan meninggalkan keluargamu?" Raihan mengangguk dengan tegas. "Aku yakin, Kisha. Aku nggak mau kehilangan kamu." Namun sebelum Kisha sempat merespons, pintu ruang kerja itu terbuka. Sumarni berdiri di ambang pintu dengan ekspresi marah. "Raihan, apa yang kamu bilang tadi? Kamu mau meninggalkan keluargamu demi perempuan ini?" Ruangan itu seketika dipenuhi ketegangan. Raihan berdiri dengan tegas menatap ibunya tanpa ragu. "Iya, Ma. Kalau Mama nggak bisa menerima Kisha, aku akan pergi." Sumarni tertawa kecil, tetapi tawanya penuh kepahitan. "Raihan, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Keluarga ini adalah segalanya buatmu. Kamu pikir perempuan ini bisa menggantikan semuanya?" Kisha merasa dadanya sesak, tetapi ia memilih diam. Raihan di sisi lain melangkah maju mendekati ibunya. "Mama selalu bilang keluarga adalah segalanya. Tapi Mama nggak pernah benar-benar mendengarkan aku. Aku mencintai Kisha dan itu cukup buatku." Sumarni memandang Raihan dengan mata yang memerah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, terdiam dalam kemarahan dan kekecewaan. Kisha merasakan air matanya mengalir. Ia tidak tahu apakah ini akhir dari perjuangannya atau awal dari sesuatu yang baru. Setelah keheningan panjang, Sumarni akhirnya membuka suara dengan nada rendah, tetapi penuh ketegasan. "Raihan, kamu tahu apa yang sedang kamu korbankan? Kamu tidak hanya meninggalkan keluargamu, kamu meninggalkan segalanya, nama baik, reputasi, semua yang aku bangun untukmu. Kamu tahu itu?" Raihan menatap ibunya dengan tatapan yang tidak gentar. "Ma, semua itu tidak ada artinya kalau aku kehilangan orang yang aku cintai. Apa artinya nama baik dan reputasi kalau aku hidup tanpa kebahagiaan? Aku sudah terlalu lama diam, Ma. Aku sudah terlalu lama membiarkan Mama mengatur hidupku, dan itu salahku. Tapi aku nggak akan membiarkan Mama menghancurkan pernikahan aku dengan Kisha." Sumarni tersenyum kecil, tetapi tatapannya tajam seperti belati. "Kamu pikir kamu tahu segalanya, Raihan? Kamu pikir hidup itu semudah memilih cinta dan mengabaikan segalanya? Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku." Kisha membeku di tempatnya. Kata-kata Sumarni terasa seperti pukulan telak, bukan hanya untuk Raihan tetapi juga untuk dirinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Raihan memotongnya dengan suara yang tegas. "Kalau itu harga yang harus aku bayar untuk mempertahankan pernikahanku, aku terima, Ma," jawab Raihan tanpa ragu. "Tapi aku harap Mama tahu satu hal, keputusan ini adalah keputusan Mama sendiri. Kalau suatu hari Mama menyesal, aku akan tetap ada untuk Mama. Tapi aku tidak akan mengorbankan Kisha lagi." Sumarni tampak terkejut mendengar jawaban Raihan. Ia tidak menyangka anaknya bisa berbicara seperti itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian yang tidak pernah ia bayangkan ada pada Raihan. Tetapi alih-alih melunak, Sumarni berbalik dan keluar dari ruangan tanpa mengatakan apa-apa lagi.
Saat pintu tertutup, Kisha melepaskan napas yang tidak ia sadari sedang ia tahan. Ia menatap Rayhan, yang terlihat jauh lebih tenang meskipun baru saja mengorbankan begitu banyak hal. "Rayhan, apa kamu yakin?" tanya Kisha dengan suara pelan. Rayhan mendekatinya, menggenggam kedua tangan Kisha dengan lembut. "Aku yakin, Kisha. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi ia lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan segalanya." Air mata Kisha mengalir tanpa ia sadari. Ia memeluk Rayhan dengan erat, merasakan beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. Namun, di dalam hatinya ia masih merasa cemas. Bagaimana jika Sumarni benar-benar tidak mau menerima mereka? Bagaimana jika keputusan ini menghancurkan Rayhan lebih jauh di masa depan? Hari-hari berikutnya terasa seperti roller coaster bagi Kisha dan Rayhan. Mereka memutuskan untuk pindah dari rumah Sumarni dan memulai hidup baru di sebuah apartemen kecil yang sederhana. Meskipun jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati, Kisha merasa ini adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, keputusan mereka membawa konsekuensi besar. Sumarni tidak berhenti mencoba mengintervensi kehidupan mereka, meskipun kini dari kejauhan. Ia terus mengirim pesan-pesan tajam kepada Rayhan, mengingatkan pria itu bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Di sisi lain, Kisha mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya bersama Rayhan. Ia mulai merasa bahwa Rayhan benar-benar berubah. Pria itu lebih perhatian, lebih mendukung, dan lebih berani menghadapi segala tantangan demi dirinya. Tetapi bayangan masa lalu terus menghantui Kisha, terutama ketika ia bertemu dengan Anita tidak sengaja di sebuah sosial. "Kak Kisha," sapa Anita dengan senyuman tipis. "Aku nggak menyangka kita akan bertemu lagi." Kisha berusaha menjaga sikapnya. "Iya Anita, aku juga nggak menyangka." Anita mendekat, menatap Kisha dengan mata yang tajam. "Kamu mungkin berhasil membawa Rayhan menjauh dari keluarga ini, tapi kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga kami." Kisha menahan napas. Ia tahu bahwa berdebat dengan Anita tidak akan menghasilkan apa-apa. "Aku tidak pernah berusaha menjadi bagian dari keluarga kalian, Anita. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan suamiku." Anita tersenyum sinis. "Kamu pikir bahagia itu cukup? Keluarga ini punya standar, Kak Kisha. Dan kamu nggak pernah memenuhi standar itu." Kisha merasa dadanya sesak, tetapi ia menolak untuk menunjukkan kelemahan. "Kebahagiaan bukan tentang standar orang lain, Anita. Kebahagiaan itu tentang memilih apa yang benar-benar penting, dan Rayhan adalah pilihanku." Anita tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tatapannya seolah mengisyaratkan bahwa ini belum selesai. Kisha merasa cemas sepanjang perjalanan pulang, tetapi ia memutuskan untuk tidak memberitahu Rayhan tentang pertemuan itu. Namun, kejadian berikutnya membuat Kisha menyadari bahwa Anita tidak hanya akan berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Kisha menerima surat dari pengacara keluarga Sumarni yang berisi tuntutan untuk mengembalikan semua barang yang diberikan kepada Rayhan selama pernikahan mereka. Surat itu terasa seperti serangan langsung, bukan hanya terhadap Kisha, tetapi juga terhadap hubungan mereka. Kisha menunjukkan surat itu kepada Rayhan yang langsung marah. "Mereka benar-benar nggak mau berhenti ya? Rayhan, aku nggak peduli dengan barang-barang itu," kata Kisha dengan nada tenang. "Yang penting adalah kita tetap bersama." Rayhan menghela napas panjang. "Aku tahu Kisha, tapi aku nggak akan membiarkan mereka terus mencoba menghancurkan kita." Rayhan memutuskan untuk menghadapi keluarganya sekali lagi. Ia kembali ke rumah besar itu dengan Kisha di sisinya. Saat mereka memasuki ruang tamu, mereka disambut oleh tatapan dingin Sumarni dan Anita. "Jadi, kalian datang untuk apa?" tanya Sumarni dengan nada sinis. Rayhan melangkah maju, menatap ibunya dengan penuh ketegasan. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini, Ma. Kalau Mama masih ingin terus menyerang kami, aku harap Mama tahu bahwa itu nggak akan membuat aku kembali. Aku mencintai Kisha, dan aku nggak akan meninggalkannya." Sumarni tampak terkejut dengan keberanian Rayhan, tetapi ia tidak menunjukkan kelembutan. "Kamu pikir ini tentang cinta, Rayhan? Ini tentang harga diri keluarga kita."
Rayhan tersenyum tipis. Harga diri keluarga kita bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, Ma. Itu tentang bagaimana kita saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Kalau Mama nggak bisa memahami itu, aku nggak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan. Ruangan itu sunyi sejenak, dan tatapan semua orang tertuju pada Sumarni. Sumarni terdiam di tempatnya, menatap Rayhan dengan tatapan tajam yang sulit ditebak. Suasana ruangan begitu tegang, sehingga setiap detik terasa seperti jam. Namun bukannya melunak, Sumarni akhirnya berdiri dan menunjuk pintu. Kalau kamu sudah selesai dengan ceramahmu, keluar dari rumah ini. Aku tidak mau mendengar satu kata pun lagi, katanya dingin. Rayhan mengepalkan tangannya mencoba menahan emosinya. Keisha yang berdiri di sampingnya hanya bisa memegang lengan suaminya, berharap itu cukup untuk menenangkan Rayhan. Baik. Mah, kata Rayhan akhirnya. Suaranya tenang, tetapi penuh ketegasan. Kalau itu yang Mama inginkan, kami akan pergi. Tapi aku harap Mama ingat, keputusan ini bukan hanya tentang aku dan Keisha. Ini juga tentang bagaimana Mama memilih untuk melihat cinta dan keluarga. Tanpa menunggu jawaban, Rayhan menarik tangan Keisha dan membawanya keluar dari rumah itu. Saat mereka keluar dari gerbang, Keisha melihat wajah Rayhan yang penuh dengan kekecewaan. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Di perjalanan pulang, Keisha mencoba menghibur Rayhan. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Rayhan. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama. Rayhan hanya mengangguk pelan, tetapi Keisha tahu betapa berat beban yang kini ditanggung oleh suaminya. Hari-hari berlalu, tetapi masalah tidak berhenti begitu saja. Sumarni tampaknya masih belum puas dengan keputusannya mengusir Rayhan dan Keisha. Ia mulai menyebarkan gosip kepada kerabat dan teman-teman mereka, menceritakan versi ceritanya sendiri tentang apa yang terjadi. Keisha mulai mendengar kabar bahwa orang-orang berbicara tentang dirinya di belakang. Mereka menyebutnya sebagai istri yang menghancurkan hubungan Rayhan dengan keluarganya. Komentar-komentar itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mulai memengaruhi pekerjaan Keisha. Suatu hari saat Keisha sedang mempersiapkan presentasi besar di kantornya, ia dipanggil oleh atasannya. Keisha, aku ingin kamu tahu bahwa ada keluhan dari beberapa klien tentang dirimu, kata sang atasan. Keisha terkejut. Keluhan? Apa maksud Anda, Pak? Atas dasar rumor yang beredar di luar, beberapa klien merasa bahwa reputasi kita bisa terganggu jika mereka bekerja denganmu. Jelas atasannya dengan nada hati-hati. Keisha merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia tahu persis dari mana rumor itu berasal, dan itu membuatnya semakin marah. Namun ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Setelah pertemuan itu, Keisha duduk sendirian di mejanya, mencoba menahan air mata. Namun, tidak lama kemudian, Rayhan datang untuk menjemputnya. Melihat wajah istrinya yang murung, Rayhan langsung tahu bahwa sesuatu terjadi. Ada apa, Keisha? Tanya Rayhan dengan lembut. Keisha menggeleng, tetapi air matanya mulai mengalir. Mereka mencoba menghancurkan aku, Rayhan. Mama, Anita, mereka menyebarkan gosip tentang aku, dan sekarang itu memengaruhi pekerjaanku. Rayhan merasa kemarahan mulai membara dalam dirinya. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus menyakiti Keisha. Aku akan mengurus ini, Keisha. Kamu tidak perlu khawatir. Namun, Keisha menahan lengan Rayhan. Tidak, Rayhan. Jangan bertindak gegabah. Aku tahu kamu ingin melindungiku. Tapi ini masalah yang harus kita hadapi bersama, dengan kepala dingin. Rayhan menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa Keisha benar, tetapi ia tetap merasa tidak berdaya melihat istrinya menderita. Beberapa hari kemudian, Rayhan memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia mengatur pertemuan dengan Sumarni dan Anita di sebuah restoran. Kali ini, ia ingin menyelesaikan semuanya tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Sumarni dan Anita datang dengan ekspresi angkuh. Mereka duduk di meja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Rayhan menatap ibunya dan adiknya dengan tajam, tetapi ia berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang. Mama, Anita, aku minta kalian berhenti menyebarkan gosip tentang Keisha.
Apa yang kalian lakukan tidak hanya menyakiti kami, tetapi juga mencemarkan nama baik keluarga kita sendiri, kata Raihan. Sumarni tersenyum sinis. Kamu pikir kami peduli, Raihan? Kamu yang memilih untuk meninggalkan keluarga ini. Kamu yang mengkhianati kami demi perempuan itu. Raihan mengepalkan tangannya di bawah meja. Aku tidak pernah mengkhianati kalian, Ma. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan istri yang aku cintai. Apakah itu salah? Anita tertawa kecil. Kak Raihan, kamu terlalu naif. Kebahagiaan itu nggak cukup untuk hidup. Kamu akan menyesal pada akhirnya. Raihan menatap adiknya dengan tatapan tajam. Kalau kalian tidak bisa mendukung kami, setidaknya jangan mencoba menghancurkan kami. Apa yang kalian lakukan hanya menunjukkan betapa kecilnya hati kalian. Sumarni tampak terkejut dengan keberanian Raihan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, ia berdiri dan berkata dengan nada dingin, "Kalau kamu ingin membuang hidupmu seperti ini, itu urusanmu. Tapi jangan pernah mengharapkan kami untuk menerima perempuan itu." Raihan menatap ibunya pergi dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi ia bertekad untuk terus melindungi Kisha, apapun yang terjadi. Raihan kembali ke apartemen dengan kepala yang penuh. Kisha menyambutnya dengan tatapan cemas, tetapi tidak langsung bertanya. Ia tahu Raihan membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. "Apa mereka mengatakan sesuatu?" tanya Kisha akhirnya, suaranya lembut. Raihan menghela napas panjang dan duduk di sofa. "Mereka tetap pada pendirian mereka, Kisha. Mama dan Anita tidak mau mendengarkan." Kisha mendekatinya, duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya erat. "Raihan, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tahu ini sulit untukmu. Kalau mereka memilih untuk tidak mendengarkan, itu di luar kendali kita." Raihan menoleh padanya, melihat kehangatan di mata istrinya yang selalu memberinya kekuatan. "Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan damai, Kisha. Aku lelah dengan semua ini. Aku ingin mereka berhenti mengganggumu." Kisha mengangguk pelan. "Aku juga ingin itu, Raihan. Tapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk berubah. Yang bisa kita lakukan adalah tetap bersama dan saling mendukung." Raihan memeluk Kisha erat, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak akan kehilangan wanita yang dicintainya. Beberapa minggu berlalu dan keadaan mulai stabil. Raihan dan Kisha fokus pada pekerjaan mereka, mencoba mengalihkan perhatian dari konflik dengan keluarga. Namun, badai yang lebih besar sedang menanti mereka. Suatu hari, Raihan menerima panggilan dari seorang teman lamanya, Aryo, yang bekerja di salah satu perusahaan besar tempat Raihan pernah berhubungan bisnis. Aryo terdengar cemas di telepon. "Raihan, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Ada rumor yang beredar di lingkaran bisnis, dan aku pikir kamu harus tahu," kata Aryo. Raihan mengernyit. "Rumor apa, Aryo?" "Ada orang yang mengatakan bahwa kamu tidak kompeten dan tidak bisa diandalkan. Mereka juga menyebutkan sesuatu tentang keluargamu yang terpecah belah. Aku nggak tahu dari mana asalnya, tapi ini mulai memengaruhi pandangan orang terhadapmu," jelas Aryo. Raihan merasa darahnya mendidih. Ia tahu persis siapa yang berada di balik rumor itu. Ia berterima kasih kepada Aryo sebelum menutup telepon dan langsung memberitahu Kisha tentang hal itu. "Raihan, ini sudah keterlaluan. Kita nggak bisa terus diam saja," kata Kisha dengan nada tegas. Raihan mengangguk. "Aku tahu. Aku sudah cukup sabar. Tapi kalau mereka mulai menyerang karierku, aku nggak bisa tinggal diam." Kisha menggenggam tangan Raihan. "Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Kita akan hadapi ini bersama." Raihan memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Ia menghubungi seorang pengacara terkenal yang ahli dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Bersama dengan pengacaranya, Raihan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Sumarni dan Anita berada di balik rumor yang beredar. Sementara itu, Kisha menggunakan koneksinya di dunia kerja untuk melawan balik. Ia mulai membangun kembali reputasinya dengan bekerja lebih keras dan menunjukkan hasil yang luar biasa dalam proyek-proyeknya.
Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melawan gosip adalah dengan membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang mereka katakan. Namun, konflik ini membawa tekanan besar bagi keduanya. Ada malam-malam di mana Rayhan dan Keisha hanya duduk diam di meja makan, terlalu lelah untuk berbicara. Ada saat-saat di mana mereka merasa hampir menyerah. "Rayhan, aku takut kita tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ini," kata Keisha suatu malam. Rayhan menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu ini berat, Keisha, tapi aku yakin kita bisa melewati ini. Kita hanya perlu percaya pada satu sama lain." Keisha menatap suaminya dan melihat keteguhan yang tidak pernah pudar. Itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Hari pengadilan tiba. Rayhan dan Keisha datang bersama pengacara mereka, siap untuk menghadapi keluarga Rayhan. Ketegangan terasa di udara saat Sumarni dan Anita masuk ke ruang sidang dengan pengacara mereka sendiri. Sidang berjalan dengan penuh emosi. Pengacara Rayhan memaparkan bukti-bukti bahwa Sumarni dan Anita telah menyebarkan rumor palsu yang merugikan Rayhan dan Keisha. Bukti itu mencakup pesan teks, rekaman percakapan, dan kesaksian dari beberapa orang yang mendengar langsung komentar mereka. Sumarni mencoba membela diri, tetapi bukti-bukti itu terlalu kuat. Hakim memutuskan bahwa tindakan mereka telah mencemarkan nama baik Rayhan dan Keisha, dan mereka harus memberikan kompensasi serta menghentikan segala bentuk tindakan serupa di masa depan. Saat sidang berakhir, Rayhan dan Keisha keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega. Namun mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan tentang uang atau penghargaan. Ini tentang menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hubungan mereka. Sumarni menatap Rayhan dengan mata yang penuh kemarahan. "Kamu pikir ini selesai, Rayhan? Kamu pikir kamu bisa lepas dari keluarga ini begitu saja?" Rayhan menghela napas panjang. "Ma, aku nggak pernah ingin lepas dari keluarga ini. Aku hanya ingin hidup damai dengan istri yang aku cintai. Kalau Mama masih tidak bisa menerima itu, aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan." Sumarni tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi bersama Anita. Rayhan dan Keisha saling menatap, merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah pengadilan, meskipun kemenangan telah diraih, Rayhan dan Keisha tahu bahwa ini baru permulaan. Keluarga Rayhan, terutama Sumarni dan Anita, tidak akan mudah menerima kekalahan mereka. Tekanan masih terus datang dari berbagai sisi, rumor semakin liar, dan tekanan sosial semakin membebani mereka berdua. Namun mereka tidak mundur. Beberapa minggu setelah sidang, Keisha mulai menerima panggilan telepon yang mengancam. Sebuah suara asing di ujung telepon, dengan nada kasar dan tidak jelas identitasnya, memperingatkan Keisha untuk berhenti menentang keluarga yang sudah memberi hidupmu. Meskipun Keisha berusaha tetap tenang, ketegangan mulai memuncak, apalagi ketika Rayhan juga menerima pesan-pesan tidak menyenangkan yang mengancam keselamatan mereka. Rayhan langsung menghubungi pengacaranya. "Ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita perlu melaporkan ancaman-ancaman ini ke pihak berwenang," kata Rayhan dengan suara penuh ketegasan. Keisha yang mendengarkan percakapan itu merasa cemas. Namun ia tahu ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Mereka sudah berada di titik yang tak bisa mundur lagi. Namun, kekhawatiran tetap ada. Keisha mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar. Sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar sekumpulan gosip. Suatu malam, saat Rayhan dan Keisha sedang makan malam bersama, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu apartemen mereka. Keisha yang sedikit terkejut berdiri untuk membuka pintu. Di depan pintu, berdiri seorang pria berbadan kekar, mengenakan jas gelap. Wajahnya tertutup sebagian oleh kacamata hitam. "Apakah Anda Keisha?" Pria itu bertanya dengan suara rendah dan dalam. Keisha mengangguk ragu. "Siapa Anda?" Pria itu tidak menjawab langsung. Ia melangkah maju sedikit, menatap Keisha dengan tatapan dingin. "Anda perlu berhati-hati. Ada orang yang tidak ingin Anda dan suami Anda bahagia." Keisha terdiam. Perasaan tak nyaman mulai menghantui.
Apa maksud Anda? Pria itu akhirnya mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di meja depan. Ini untuk kalian. Jangan coba-coba melawan karena akibatnya lebih buruk daripada yang kalian bayangkan. Katanya sambil berbalik dan pergi begitu saja tanpa menjelaskan lebih lanjut. Rayhan yang mendengar percakapan itu segera bangkit dan menghampiri Keisha. Siapa itu? Tanyanya tegas. Tidak tahu, tapi rasanya mereka bukan orang biasa, Rayhan. Mereka datang dengan ancaman, jawab Keisha. Suaranya gemetar. Rayhan meraih amplop itu, membuka isinya dan menemukan selembar surat yang ditulis dengan tinta merah. Isi surat itu jelas. Jangan pernah mencoba untuk menghancurkan apa yang sudah kami bangun. Kalau kalian masih melawan, kalian akan menanggung akibatnya. Keisha menggenggam tangan Rayhan. Apa ini, Rayhan? Ini semakin menakutkan. Rayhan membaca surat itu dengan tatapan tajam, kemudian melirik Keisha. Mereka tidak hanya menyerang kita melalui gosip dan rumor. Ini sudah mulai melibatkan hal-hal yang lebih serius. Aku harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Malam itu, Rayhan merasa tidak bisa tidur. Di dalam kepalanya banyak hal yang berputar. Keluarganya, terutama Sumarni, jelas telah menurunkan segala cara untuk menghancurkan mereka. Tetapi ini sudah terlalu jauh. Apa yang seharusnya menjadi masalah keluarga kini telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan mereka. Di pagi harinya, Rayhan memutuskan untuk pergi menemui pengacara mereka. Kita tidak bisa hanya duduk diam lagi. Mereka sudah melangkah terlalu jauh, katanya dengan serius. Keisha hanya bisa mengangguk. Ia tahu betul bahwa mereka berdua sudah berada di ujung jurang. Mereka tidak bisa mundur. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan. Rayhan mulai menginvestigasi siapa yang mungkin terlibat dalam ancaman ini. Sementara Keisha berusaha tetap fokus pada pekerjaannya meskipun rasa takut terus menghantuinya. Setiap kali ada suara ketukan di pintu atau telepon yang tidak dikenal, Keisha merasa terkejut. Takut kalau itu adalah orang-orang yang mengancam mereka. Namun, saat mereka merasa sudah kehilangan arah, datanglah sebuah kejadian yang mengguncang. Suatu sore, saat Rayhan dan Keisha sedang di rumah, mobil mereka tiba-tiba diterobos oleh sebuah mobil besar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil Rayhan terbalik beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di sisi jalan, terlindung oleh pagar yang memisahkan jalan raya. Keisha terkejut, terhuyung keluar dari mobil yang terguling, dan saat ia menoleh, melihat Rayhan terbaring tak bergerak di kursi pengemudi. "Rayhan!" teriak Keisha dengan panik, berlari menuju suaminya. Ketika Keisha berhasil membangunkan Rayhan, ia merasakan darah mengalir dari pelipis suaminya. "Rayhan! Kamu harus bertahan, Rayhan!" isak Keisha. Rayhan membuka matanya perlahan melihat Keisha dengan wajah penuh kebingungan. "Keisha, kita harus pergi. Mereka semakin dekat." Keisha menatapnya dengan mata penuh air mata. "Kita tidak akan kemana-mana, Rayhan. Kamu akan baik-baik saja." Namun di dalam hatinya, Keisha tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Ancaman ini bukan hanya datang dari keluarganya, tetapi mungkin juga dari orang lain yang lebih berbahaya. Mereka sudah masuk ke dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka duga. Keisha harus bertahan, tidak hanya untuk Rayhan, tetapi juga untuk masa depan mereka. Rayhan terbangun di rumah sakit dengan tubuh yang terasa kaku dan sakit. Kepalanya terasa pusing dan pandangannya samar. Keisha duduk di samping tempat tidur menggenggam tangannya dengan penuh cemas. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya tetap berbinar penuh harapan. "Rayhan, kamu akhirnya sadar." Suara Keisha terdengar lembut, penuh kelegaan. Rayhan berusaha membuka matanya lebih lebar, merasakan sakit di pelipisnya. "Apa yang terjadi? Kenapa aku?" Suaranya terputus di tengah kalimat, mulutnya terasa kering dan sulit untuk berbicara. Keisha menggenggam tangannya lebih erat. "Kita hampir kecelakaan tadi, Rayhan. Tapi kamu baik-baik saja." Aku sangat khawatir." Rayhan memejamkan mata, berusaha mengingat kembali kejadian yang mengerikan itu. Mobil mereka yang tiba-tiba ditabrak, suara keras, lalu semuanya menjadi gelap. Ia merasa ada yang janggal, ada sesuatu yang tidak beres. "Keisha, ini bukan kecelakaan biasa.
Itu sengaja, kata Rayhan dengan suara yang bergetar. Keisha menatap suaminya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Apa maksudmu? Siapa yang bisa melakukannya? Ada seseorang yang menginginkan kita jatuh, Keisha. Kita sudah sangat dekat dengan mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai kita hancur. Rayhan berusaha duduk, tetapi rasa sakit membuatnya kembali terbaring. Kita harus segera keluar dari sini. Kita tidak aman lagi. Keisha memandang Rayhan dengan cemas. Tapi kamu harus istirahat, Rayhan. Jangan memaksakan diri. Rayhan menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa marah yang mendalam mulai meluap. Keluarganya, orang-orang yang seharusnya mendukungnya, kini malah menjadi bagian dari masalah terbesar dalam hidupnya. Bahkan setelah semua yang mereka hadapi, ancaman terus menghantui mereka berdua. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan. Meskipun tubuh Rayhan mulai pulih, bayang-bayang ancaman masih terus mengintai. Keisha dan Rayhan merasa semakin terpojok. Mereka tahu bahwa seseorang di luar sana sedang mengendalikan setiap gerak mereka, mengirimkan ancaman dan mencoba menghancurkan hidup mereka. Rayhan memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia bertemu dengan pengacara mereka yang menyarankan untuk memasang pengamanan ekstra di sekitar rumah mereka. Namun, pengacara itu juga memberi peringatan yang lebih serius. Kalian berurusan dengan seseorang yang tidak main-main. Jika mereka merasa terancam, mereka akan melangkah lebih jauh. Ketegangan semakin terasa. Setiap pintu yang diketuk, setiap telepon yang tidak dikenal, membuat Keisha dan Rayhan merasa cemas. Mereka tidak bisa lagi hidup dengan tenang. Keisha merasa seperti terjebak dalam permainan berbahaya yang mereka tidak bisa kendalikan. Suatu malam, saat mereka berdua sedang duduk bersama di ruang tamu, tiba-tiba lampu padam. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Rayhan dan Keisha saling memandang, dan dalam sekejap, mereka tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, Rayhan berdiri dan meraih kunci mobil. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan nada tegas. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Keisha menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. "Siapa itu?" tanya Keisha, suara bergetar. Rayhan mengangkat telunjuk ke bibir, memberi tanda agar Keisha diam. Ia perlahan berjalan menuju pintu, matanya waspada. Setiap detik terasa seperti berabad-abad. Saat Rayhan membuka pintu sedikit, tidak ada orang yang terlihat. Hanya angin malam yang berhembus ke wajahnya. Namun di depan pintu ada sebuah kotak kecil dengan amplop tergeletak begitu saja. Rayhan mengerutkan kening. Ia melirik Keisha sebelum mengambil amplop itu. "Rayhan, hati-hati," Keisha berbisik, khawatir. Rayhan membuka amplop dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat selembar foto yang sangat mengejutkan. Foto mereka berdua sedang berdebat dengan seseorang di sebuah tempat umum. Foto itu jelas diambil tanpa sepengetahuan mereka. Pada sisi foto tersebut ada tulisan, "Kami tahu semua langkahmu. Jangan coba-coba melawan lagi. Lanjutkan dan kamu akan membayar mahal." Keisha terkejut, bibirnya gemetar. "Ini bukan hanya ancaman biasa, Rayhan. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Mereka mengawasi kita." Rayhan menggenggam amplop itu dengan keras. "Mereka bermain dengan api, dan aku akan memastikan mereka menyesal telah melakukannya." Pagi harinya, Rayhan dan Keisha segera pergi menemui pengacara mereka. Mereka bahwa apa yang mereka hadapi kini bukan sekadar masalah keluarga, melainkan konspirasi yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan kekuatan yang lebih kuat dari yang mereka kira. Setelah berbicara dengan pengacara, Rayhan mendapatkan informasi mengejutkan. Ada transaksi mencurigakan yang melibatkan beberapa nama penting yang berhubungan dengan keluarganya. Sumarni dan Anita ternyata tidak hanya menjadi bagian dari konflik ini, tapi juga terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Mereka sudah menjadi bagian dari jaringan yang tidak ingin Rayhan dan Keisha berhasil. "Rayhan, jika kamu tetap melanjutkan ini, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan menghancurkan kalian satu persatu," kata pengacara itu dengan nada serius. Rayhan merasa semua harapannya tergerus begitu saja.
Mereka kini benar-benar terjebak dalam jaringan yang lebih besar dan lebih kejam. Tetapi dalam dirinya ada satu tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak akan membiarkan keluarganya, terutama Keisha, menjadi korban permainan kotor ini. Hari-hari berikutnya, Rayhan dan Keisha mulai merasa semakin terpojok. Mereka tidak bisa lagi melakukan apapun tanpa merasa bahwa mereka sedang diawasi. Ketegangan antara mereka semakin memuncak, meskipun mereka berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan. Di malam yang penuh kegelisahan itu, Rayhan memutuskan untuk melawan dengan cara yang lebih kuat. Ia mengumpulkan bukti-bukti tentang jaringan yang terlibat, siap mengungkapkan semuanya. Namun, ia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran ini akan membawa mereka lebih dekat pada bahaya yang lebih besar. Keisha menatap Rayhan dengan mata penuh kekhawatiran. "Kamu yakin ini jalan yang benar?" tanyanya dengan suara parau. Rayhan menatapnya dengan mata penuh tekad. "Ini satu-satunya jalan. Kita harus melawan Keisha. Kita tidak bisa terus bersembunyi." Dengan langkah pasti, mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Sebuah langkah yang akan menentukan nasib mereka. Rayhan dan Keisha semakin merasa terdesak. Mereka tahu bahwa mereka berada di ujung jurang, dan apa yang mereka hadapi kini jauh lebih besar daripada sekadar masalah keluarga. Mereka sedang melawan kekuatan yang sangat kuat, dan langkah mereka semakin berisiko. Namun tekad mereka untuk bertahan semakin menguat. Mereka tidak akan membiarkan keluarganya, terutama Sumarni dan Anita, menghancurkan hidup mereka begitu saja. Suatu malam, setelah mereka berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menghubungkan Sumarni dan Anita dengan kelompok yang telah mengancam mereka, Rayhan memutuskan untuk melakukan langkah terakhir. Mereka akan membawa semuanya ke ranah hukum. Rayhan tahu bahwa mengungkapkan ini bisa berisiko besar, tetapi ia juga sadar bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dengan bantuan pengacaranya, Rayhan menyiapkan dokumen-dokumen yang akan mengungkapkan konspirasi yang melibatkan keluarganya. Bukti-bukti tersebut tak hanya mengarah pada Sumarni dan Anita, tetapi juga pada beberapa orang penting lainnya yang terlibat dalam jaringan ilegal. Mereka semua telah bermain dengan nyawa Rayhan dan Keisha selama ini. Namun, Rayhan dan Keisha juga tahu bahwa langkah ini tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi lebih banyak ancaman, bahkan mungkin berhadapan langsung dengan mereka yang berkuasa. Tetapi tidak ada lagi pilihan lain. Keputusan sudah diambil. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di ruang sidang yang tegang, Rayhan dan Keisha duduk di hadapan hakim dengan pengacara mereka di sisi. Semua bukti yang mereka miliki telah disusun rapi. Mereka siap untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan, meski tahu akan ada banyak yang dipertaruhkan. Sumarni dan Anita tiba di ruang sidang dengan ekspresi wajah yang tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Mereka merasa bahwa semuanya sudah di luar kendali. Sumarni, yang selalu merasa superior, tampak berusaha untuk tetap tenang, meskipun jelas terlihat dari gerak-geriknya bahwa ia sangat gelisah. Anita di sisi lain tampak lebih gugup dan tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Rayhan menatap mereka dengan tatapan dingin, sementara Keisha memegang tangannya erat-erat. Ini adalah saat yang mereka tunggu-tunggu. Mereka akan memastikan bahwa semua yang telah mereka alami tidak akan sia-sia. Ketika pengacara Rayhan mulai membacakan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Sumarni dan Anita dalam berbagai transaksi ilegal dan pengaturan yang mengarah pada pemerasan, wajah Sumarni berubah pucat. Ia tampak terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang sedang didengarnya. Anita tidak bisa menahan emosinya, dan tangannya mulai gemetar saat mendengar bukti-bukti yang mengungkapkan bahwa mereka terlibat dalam sabotas terhadap kehidupan Rayhan dan Keisha. "Apa yang kalian lakukan?" Sumarni akhirnya berbicara, suaranya serak. Ini tidak bisa benar." Rayhan berdiri, matanya menatap tajam ke arah ibunya. "Ini kenyataannya, Ibu. Kalian mencoba menghancurkan hidupku dan Keisha hanya demi kepentingan kalian sendiri. Kalian bermain dengan api, dan sekarang kalian harus menanggung akibatnya." Sumarni terdiam,
Wajahnya penuh penyesalan, namun tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Anita yang sudah tidak bisa menahan diri lagi, berdiri dan mulai menangis. Raihan, aku mohon, jangan lakukan ini. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami hanya takut kehilanganmu. Keisha, yang sejak tadi hanya terdiam di samping Raihan, akhirnya berbicara dengan suara yang tegas. Kalian takut kehilangan Raihan? Kalian sudah kehilangan kami jauh sebelum ini. Kalian terlalu sibuk membandingkan aku dengan wanita pilihan kalian, tanpa pernah memikirkan perasaan anak kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan ini bukanlah kasih sayang, ini adalah egoisme yang menghancurkan segalanya. Sumarni menundukkan kepala, rasa malu dan penyesalan tampak jelas di wajahnya. Anita menatap Keisha dengan mata penuh air mata, namun Keisha tidak memberikan kesempatan untuk merasa kasihan. Jika kalian benar-benar peduli, seharusnya kalian mendukung kami, bukan memanipulasi kehidupan kami. Kalian tak pernah belajar, Ibu. Dan sekarang lihatlah, semua yang kalian buat untuk menghancurkan kami, justru menghancurkan diri kalian sendiri, tambah Keisha dengan suara yang penuh ketegasan. Setelah serangkaian bukti dihadirkan di hadapan pengadilan, Sumarni dan Anita semakin terpojok. Semua yang mereka lakukan, semua manipulasi dan kebohongan yang mereka bangun untuk menjatuhkan Raihan dan Keisha terbongkar satu persatu. Wajah mereka semakin memucat, dan rasa malu yang tak terhingga mulai merasuki hati mereka. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mereka harus menghadapi kenyataan bahwa semua tindakan mereka kini telah dihukum di hadapan hukum. Pengadilan memutuskan untuk membawa kasus ini lebih jauh dengan melibatkan penyelidikan terhadap orang-orang lain yang terlibat dalam konspirasi ini. Raihan dan Keisha, meskipun merasa lega, tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka akan terus berjuang, tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga untuk masa depan mereka. Sumarni dan Anita terpaksa menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Mereka harus menerima bahwa apa yang mereka anggap sebagai usaha untuk melindungi Raihan sebenarnya adalah tindakan yang lebih mengarah pada perusakan kehidupan anak mereka sendiri. Penyesalan tak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Mereka akhirnya merasakan betapa hancurnya hidup mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Sumarni menatap Raihan dan Keisha dengan mata penuh penyesalan. Raihan, Keisha, aku benar-benar minta maaf. Kami telah salah. Aku tak pernah seharusnya melakukan ini. Aku terlalu terobsesi dengan cara yang salah. Anita yang berdiri di samping ibunya menangis terseduh-seduh. Aku menyesal, Raihan. Aku menyesal. Semuanya sudah terlalu jauh. Raihan dan Keisha hanya bisa menatap mereka dengan campuran rasa kecewa dan lega. Mereka telah menanggung banyak hal, keraguan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Namun akhirnya, mereka telah berhasil keluar dari bayang-bayang kegelapan yang dihantui oleh keluarga mereka sendiri. Namun, bagi Sumarni dan Anita, penyesalan mereka datang terlambat. Mereka akhirnya mengerti bahwa tak ada yang lebih berharga daripada cinta dan dukungan yang tulus dalam keluarga. Mereka kini harus menanggung akibat dari segala keputusan yang telah mereka buat, dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari sekadar hubungan keluarga. Setelah keputusan pengadilan yang memihak mereka, hidup Raihan dan Keisha mulai memasuki babak baru yang penuh harapan. Meski luka-luka lama tak akan bisa sembuh dalam sekejap, mereka tahu bahwa mereka bisa membangun masa depan yang lebih baik, tanpa bayang-bayang kekerasan emosional dan konspirasi yang pernah mengintai mereka. Namun perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Meski Sumarni dan Anita telah mendapat hukuman yang setimpal, rasa sakit yang mereka tinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Sumarni, yang dulu selalu merasa superior dan mengatur hidup Raihan, kini terpaksa menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan semua yang ia anggap berharga. Anaknya, suaminya, bahkan martabatnya. Begitu juga Anita, yang meski tidak sekuat Sumarni, merasakan dampak yang sama besar dari keputusan-keputusan mereka yang salah. Semua yang mereka lakukan, yang mereka anggap untuk melindungi keluarga, justru menghancurkan semuanya. Di sebuah rumah yang telah lama ditinggalkan oleh Raihan dan Keisha, Sumarni duduk seorang diri,
memandangi foto keluarga yang pernah mengisi hidupnya dengan kebahagiaan. Sambil menatap wajah Rayhan yang tersenyum, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia menyadari bahwa egonya telah menguasai dirinya dan mengarahkan langkah mereka ke arah yang salah. Ketika semuanya sudah terlalu jauh, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Anita berdiri di samping ibunya merasakan kegelisahan yang sama. "Ibu, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Apakah Rayhan dan Kisha akan pernah memaafkan kita?" tanya Anita dengan suara yang patah. Sumarni menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tak tahu, Anita. Aku tak tahu." Suaranya serak, penuh penyesalan. "Aku terlalu terobsesi dengan cara yang salah dan aku pikir aku melakukan semuanya demi mereka. Tapi aku hanya menghancurkan hidup mereka." Anita menahan tangis, mencoba untuk tetap tegar, tetapi hatinya begitu hancur. Mereka kini berada di ujung jurang kehancuran. Setelah kehilangan segalanya, mereka hanya bisa menyesal dan mencoba memahami kesalahan yang telah mereka buat. Sementara itu, di sisi lain kota, Rayhan dan Kisha mencoba untuk melanjutkan hidup mereka. Mereka memutuskan untuk berfokus pada pekerjaan dan membangun kembali hubungan mereka yang telah lama terganggu oleh konflik keluarga yang berat. Mereka berdua memutuskan untuk mencari kebahagiaan di luar bayang-bayang masa lalu, belajar untuk memaafkan dan melupakan. Rayhan memulai usaha baru di bidang yang selalu ia impikan. Ia merasa lebih bebas untuk mengejar cita-citanya tanpa tekanan dari keluarganya yang selalu menuntut terlalu banyak. Kisha, meskipun masih merasakan luka emosional, berusaha untuk tetap mendukung Rayhan, dan bersama-sama mereka membangun kehidupan yang lebih stabil dan penuh kedamaian. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak mudah, tetapi mereka siap menghadapinya berdua. Suatu hari, Rayhan dan Kisha menerima kabar mengejutkan dari pengacara mereka. Ternyata, meskipun Sumarni dan Anita telah dihukum, mereka masih memiliki sisa kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu meminta maaf secara terbuka kepada Rayhan dan Kisha. Ini adalah bagian dari keputusan pengadilan yang bertujuan untuk memberi kesempatan pada keluarga untuk memperbaiki hubungan mereka, meskipun tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Rayhan dan Kisha merasa canggung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kisha, meskipun hatinya masih terluka, merasa bahwa ini adalah langkah terakhir yang perlu mereka ambil untuk menutup babak kelam ini. Ia merasa bahwa dengan menerima permintaan maaf, mereka bisa benar-benar melepaskan semua beban yang ada. Dengan ragu, Rayhan dan Kisha memutuskan untuk bertemu dengan Sumarni dan Anita di sebuah kafe yang sepi. Waktu berjalan lambat saat mereka semua duduk di meja yang sama, seakan ada dinding tak kasat mata yang membatasi percakapan mereka. Sumarni menatap Rayhan dan Kisha dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu, aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku salah, Rayhan. Aku sudah membiarkan rasa takut dan ego menguasai diriku." Anita menunduk. Tangannya menggenggam cangkir kopi dengan gemetar. "Kami tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Aku benar-benar menyesal, Rayhan." "Kisha." Rayhan terdiam, melihat ibunya dan adiknya yang kini terlihat hancur, jauh dari sosok mereka yang dulu menuntut segalanya darinya. Ia tahu, meskipun rasa sakit itu masih ada, hidup harus terus berjalan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkan kalian," kata Rayhan pelan. "Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku dan Kisha telah mencoba untuk melupakan dan melanjutkan hidup kami. Kita semua harus terus maju." Kisha menatap Sumarni dan Anita dengan wajah yang lebih lembut dari sebelumnya. "Memaafkan bukan berarti kita melupakan, tetapi kita memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk melepaskan semua beban ini. Aku hanya berharap kalian belajar dari semua ini." Sumarni menatap Kisha dengan mata penuh keharuan. "Kami belajar, Kisha. Aku belajar bahwa hidup tak selalu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang memberi ruang untuk orang lain menjadi dirinya sendiri." Dengan kata-kata itu, meskipun tak semua luka sembuh dalam sekejap, sebuah langkah kecil menuju rekonsiliasi akhirnya terjadi.
Rayhan dan Kisha meninggalkan kafe itu dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi mereka berdua merasa sedikit lebih ringan, lebih siap untuk menghadapi masa depan mereka. Dan meskipun hubungan mereka dengan Sumarni dan Anita mungkin tidak akan pernah sama lagi, setidaknya mereka bisa melangkah maju tanpa terbelenggu oleh dendam dan penyesalan. Sumarni dan Anita, meskipun masih merasakan penyesalan yang mendalam, akhirnya mulai menerima bahwa mereka telah membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Mereka harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan mereka, dan mungkin ini adalah pelajaran yang paling pahit yang harus mereka terima. Namun di dalam hati mereka ada harapan bahwa suatu hari mereka bisa benar-benar memperbaiki diri dan mungkin, meskipun tidak sepenuhnya, mendapatkan kembali sedikit rasa hormat dari keluarga yang telah mereka sakiti. Waktu terus berlalu. Kehidupan Rayhan dan Kisha kembali berjalan meski tidak sepenuhnya mulus. Tetapi keduanya semakin mengerti bahwa mereka tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka memilih untuk melangkah maju dengan penuh harapan dan keyakinan, walaupun terkadang luka-luka lama kembali terasa pedih. Suatu malam yang tenang, setelah selesai bekerja, Rayhan dan Kisha duduk bersama di teras rumah mereka yang sederhana. Mereka berdua menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam kesunyian itu, tak ada kata yang terucap, namun ada kedamaian yang terasa. Mereka tahu bahwa meski segala sesuatunya tak selalu berjalan seperti yang mereka inginkan, mereka masih memiliki satu sama lain. Kisha, yang sudah lama menyembunyikan perasaan dalam hatinya, akhirnya membuka suara. Rayhan, aku masih ingat saat kita pertama kali bertemu. Aku tak pernah menyangka kita akan melalui begitu banyak cobaan. Kadang aku merasa lelah, tapi saat melihatmu di sini, aku tahu kita bisa melewati semuanya. Rayhan menggenggam tangan Kisha, matanya yang penuh emosi menatap wajah istrinya. Aku juga merasa begitu, Kisha. Kita telah melalui banyak hal, dan meski aku tak pernah membayangkan kita akan melewati cobaan seperti ini, aku tahu satu hal, aku ingin selalu bersamamu. Aku tak peduli apa yang terjadi di luar sana, asalkan kita tetap bersama. Air mata perlahan mengalir di pipi Kisha. Ada kelegaan yang begitu besar dalam hatinya. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua kepahitan yang mereka hadapi, semua kesakitan dan penderitaan, kini terasa lebih ringan karena mereka punya satu sama lain. Tidak ada lagi keluarga yang mengintimidasi, tidak ada lagi tekanan atau pengkhianatan. Hanya mereka berdua dalam kebersamaan yang penuh makna. Di balik cerita ini ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Keluarga, meski menjadi tempat yang seharusnya penuh cinta dan kasih sayang, terkadang juga bisa menjadi sumber luka dan penderitaan. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih siapa yang akan kita panggil keluarga, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita bertahan dan bertumbuh. Rayhan dan Kisha telah mengajarkan kita bahwa meskipun cinta bisa diuji oleh berbagai cobaan, sejatinya cinta yang tulus tidak akan pernah pudar. Cinta yang penuh pengertian, penerimaan, dan pengampunan adalah kekuatan yang lebih besar daripada segala kebencian atau kesalahpahaman. Sumarni dan Anita, meskipun menyesali semua yang telah terjadi, akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mengendalikan hidup orang lain, melainkan memberi mereka ruang untuk tumbuh. Mereka telah belajar bahwa kadang-kadang kita harus melepaskan ego kita dan menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Meskipun mereka tidak bisa memulihkan hubungan mereka sepenuhnya, setidaknya mereka mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan itu adalah langkah kecil menuju perbaikan. Hari-hari berlalu, dan Rayhan serta Kisha melangkah lebih jauh dalam hidup mereka. Mereka membangun impian bersama, memulai usaha yang sudah lama mereka dambakan, dan tidak ada lagi hambatan yang menghalangi langkah mereka. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, untuk saling mendukung dan mencintai. Ketika mereka akhirnya memiliki anak pertama mereka, perasaan kebahagiaan dan haru meluap di dalam dada mereka.
Ini adalah buah dari perjuangan mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup memberi mereka banyak cobaan, mereka selalu punya kekuatan untuk bangkit dan bertahan. Di suatu malam yang hening, di ruang tamu rumah mereka yang kini penuh kebahagiaan, Rayhan dan Keisha duduk berdua, mengingat semua yang telah mereka lalui. Keisha menyandarkan kepala di bahu Rayhan, menghirup udara malam yang segar, sementara Rayhan mengelus rambutnya dengan lembut. Mereka tahu, meski banyak luka yang masih harus disembuhkan, mereka akan terus berjalan bersama, dan setiap langkah akan membawa mereka lebih dekat pada kebahagiaan sejati. "Kita akan baik-baik saja, Keisha," kata Rayhan pelan. "Kita sudah melewati yang terberat. Sekarang, saatnya untuk menikmati hidup ini dengan penuh cinta." Keisha menatapnya, tersenyum lemah, namun tulus. "Ya Rayhan, kita akan baik-baik saja. Selama kita bersama, tak ada yang perlu ditakutkan." Dan dengan itu, mereka terus melangkah, memeluk masa depan yang penuh harapan. Sebuah kisah yang penuh dengan penderitaan akhirnya menemukan kedamaian, dan di balik setiap air mata yang pernah tumpah, ada kebahagiaan yang kini mereka miliki. Sebuah kebahagiaan yang lebih berarti dari segala yang pernah mereka kejar sebelumnya. Penutup. Kadang, hidup mengajarkan kita dengan cara yang keras, tetapi juga dengan cara yang penuh kasih. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran berharga yang kita pelajari. Dalam setiap pengkhianatan, ada kesempatan untuk menemukan kekuatan sejati kita. Dan akhirnya, dalam setiap akhir yang penuh luka, ada permulaan yang penuh harapan. Keisha dan Rayhan telah menunjukkan bahwa meskipun kita tak bisa mengubah masa lalu, kita selalu punya kekuatan untuk menentukan bagaimana kita akan menjalani hidup kita ke depan. Mereka adalah bukti bahwa cinta yang tulus dan keteguhan hati akan selalu menemukan jalannya, meskipun dunia terasa berputar melawan kita. Begitulah kisah mereka berakhir. Sebuah akhir yang penuh dengan penyesalan, pembelajaran, dan akhirnya pengampunan.